Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Yang terhormat Ibu Farah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan chapter 24 yang membahas mengenai Harris Todaro Model of Migration and Unemployment. Next. Oke, saya izin memperkenalkan diri ulang. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Terry Kusuma Andana dan rekan saya. Nama saya Raja Ivan Maulana dengan NIM tertera. Saya Putri Dila Sabila dengan NIM tertera. Nama saya Rio Andika dengan NIM tertera. Nah, oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, assumption of the model, lalu yang kedua, the model, ketiga, policy implication of the HT model, yang keempat, its critical appraisal. Next. Oke, jadi the Harris-Todaro model atau dikenal dengan HT model didasarkan pada pengalaman Afrika tropis dalam menghadapi masalah migrasi perdesaan, perkotaan, dan pengangguran perkotaan. Migrasi tenaga kerja disebabkan oleh perbedaan upah rata-rata yang diharapkan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Upah minimum perkotaan jauh lebih tinggi daripada upah pedesaan. Jika lebih banyak peluang kerja diciptakan di sektor perkotaan pada upah minimum, upah yang diharapkan cenderung meningkat dan migrasi perdesaan perkotaan akan terjadi, sehingga ini akan menyebabkan tingkat pengangguran perkotaan itu meningkat. Untuk mengatasi pengangguran perkotaan, Harris dan Todaro menyarankan upah minimum yang disubsidi melalui pajak Lumsubs. Next. Oke, kemudian di sini saya ingin menjelaskan assumption of the model. Model Harris-Todaro didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, ada dua sektor dalam ekonomi, pedesaan yang dilambangkan sebagai A dan perkotaan yaitu M. Kemudian ada setiap sektor hanya menghasilkan satu unit barang. Pedesaan menghasilkan XA, barang pertanian, perkotaan menghasilkan XM, barang manufaktur. Kemudian model ini berlaku dalam jangka pendek. Model tersedia dalam jumlah tetap di kedua sektor. Yang kelima, terdapat N pekerja dalam ekonomi dengan NA dan NM pekerja di sektor pedesaan dan perkotaan. Kemudian jumlah pekerjaan perkotaan yaitu NM tetap dari luar. Pekerjaan selalu ada di sektor pedesaan. Total tenaga kerja perkotaan adalah NA ditambah N dikurang NA ditambah migran pedesaan yang tersedia. Kemudian upah tetap di perkotaan yaitu WM dan pedesaan WA dengan WM lebih banyak daripada WA. Kemudian upah pedesaan sama dengan produk marginal tenaga kerja pedesaan, upah perkotaan ditentukan dari luar. Next. Kemudian ada migrasi terus terjadi selama pendapatan real perkotaan yang diharapkan lebih tinggi daripada pendapatan real pertanian. Kemudian pendapatan real perkotaan diharapkan sama dengan proporsi tenaga kerja perkotaan yang bekerja dikali upah minimum perkotaan. Kemudian persaingan sempurna antara produsen di kedua sektor. Dan yang terakhir, harga barang pertanian ditentukan langsung oleh jumlah relatif barang yang dihasilkan di kedua sektor. Next. Oke, kemudian jadi Harris dan Todaro menjelaskan modelnya secara matematis, yang dimana output pada sektor pedesaan merupakan fungsi tenaga kerja, sehingga fungsi produksi untuk barang pertanian adalah XA sama dengan F, buka kurung NA dikali L dikali KA, tutup kurung, yang dimana XA merupakan output barang pertanian, NA unit tenaga kerja pedesaan digunakan untuk menghasilkan output, L yaitu lahan tetap, dan KA jumlah tetap modal yang tersedia di sektor pedesaan. Penjelasan di atas menjelaskan output pada sektor pedesaan. Begitu sama dengan output di sektor perkotaan yang merupakan fungsi tenaga kerja. Sehingga fungsi produksi barang manufaktur juga demikian, sama seperti rumus output pada sektor pedesaan. Bedanya, jika perkotaan menggunakan barang-barang manufaktur, next.
Di sektor perkotaan, produsen adalah pengambil upah dan mereka bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang berarti bahwa pasar perkotaan memberikan upah. Namun dalam perekonomian ini, upah minimum real perkotaan berada pada tingkat yang lebih rendah karena faktor kelembagaan atau politik. Lalu, jika upah berada di atas, maka akan terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja di sektor perkotaan dan persaingan antara produsen akan mendorong W ke tingkat. Selanjutnya, migrasi dari sektor pedesaan ke perkotaan akan berhenti ketika perbedaan upah yang diharapkan adalah nol. Dalam model HT, migrasi merupakan fenomena ketidakseimbangan. Keseimbangan yang kurang optimal ditandai dengan adanya pengangguran. Dengan demikian, pekerjaan NM mengganggu di sektor perkotaan. Upah minimum W ini memberikan hilangnya pengangguran dan output minimum di kedua sektor tersebut dan mewakili situasi perekonomian yang kurang optimal. Menurut Haris dan Todoro, inilah pilihan rasional yang memaksimalkan utilitas untuk migran pedesaan dengan upah minimum tingkat perkotaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi kebijakan model dari Haris Todaro. Haris dan Todaro telah menarik beberapa implikasi kebijakan penting dari model mereka. Menurut mereka, pembayaran upah minimum kepada pekerja industri tambahan akan mendorong migrasi lebih banyak dari desa ke perkotaan. Untuk mengatasi masalah upah yang ditentukan oleh lembaga yang lebih tinggi dari tingkat keseimbangan, tenaga kerja seharusnya dipekerjakan berdasarkan upah bayangan dan atau dengan subsidi gaji. Karena biaya peluang, yaitu upah bayangan dari pekerja pertanian, lebih rendah daripada produk marginal pekerja industri. Implementasi kriteria upah bayangan akan memiliki efek penting pada tingkat produksi pertanian dan pengangguran perkotaan. Lalu dalam penelitian ini, Haris dan Todaro membahas implikasi kebijakan dari model mereka dengan fokus pada upaya mengatasi masalah migrasi rural dan urban. Mereka menunjukkan bahwa pembayaran upah minimum bagi pekerja industri tambahan dapat mendorong migrasi perkotaan lebih banyak, meskipun teori upah bayangan dapat meningkatkan produksi output di sektor perkotaan, implementasinya dengan subsidi upah juga dapat memicu migrasi tambahan dan penurunan produksi pertanian. Analisis mereka menunjukkan bahwa mencapai keseimbangan optimal dalam hal migrasi dan output sektor ekonomi masih merupakan tantangan, dan kebijakan yang berfokus pada subsidi upah tampaknya lebih diinginkan daripada menghilangkan pengangguran perkotaan secara keseluruhan. Jadi kesimpulan dari analisis dari implikasi kebijakan model Haris Todaro, biaya peluang yaitu yang pertama adalah biaya peluang tenaga kerja di dua sektor berbeda. Penciptaan pekerjaan tambahan di sektor perkotaan mengurangi output pertanian melalui migrasi yang diinduksi. Di sisi lain, pekerjaan tambahan dapat diciptakan di sektor pertanian tanpa mengurangi output di sektor manufaktur. Dan yang kedua, menggantikan upah minimum di sektor perkotaan tidak memberikan penyerapan tenaga kerja dan output optimal di sektor perkotaan. Ini malah mengurangi pengangguran dan output di sektor pertanian. Lalu yang ketiga, pembayaran upah minimum perkotaan yang disubsidi kepada pekerja tambahan akan meningkatkan konsumsi total, sehingga mengurangi sumber daya yang tersedia untuk investasi dalam ekonomi. Dan yang terakhir, Haris dan Todaro lebih mendukung pajak lump sum tanpa biaya untuk membiayai subsidi upah. Namun ini akan mengurangi jumlah penciptaan lapangan kerja di sektor industri. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup di sektor industri. Dan lalu ada apresiasi kritis pada model Haris dan Todaro, yaitu model Haris dan Todaro telah banyak dibahas, dikritik, dan diuji secara empiris dan dimodifikasi oleh berbagai peneliti seperti Todaro, Bhagwati, dan Srinivasan, Stiglitz, Mazumdar, Basu, dan lain-lain. Beberapa kelemahan model ini dapat diidentifikasikan berdasarkan studi-studi tersebut. Pertama, model Haris dan Todaro tidak memberikan resep kebijakan alternatif seperti memberikan subsidi upah ke sektor perkotaan dan pada saat yang sama membatasi migrasi pekerja rural yang tidak dapat menemukan pekerjaan di sektor perkotaan.
Bagwati dan Srinivasan telah menyarankan subsidi upah yang seragam untuk kedua sektor tersebut agar ekonomi dapat mencapai tingkat optimal pekerjaan dan output. Kedua, Haris dan Todaro mengusulkan pajak lump sum tanpa distorsi untuk membiayai subsidi. Namun pajak lump sum jarang sekali tanpa distorsi. Meskipun demikian, model Haris dan Todaro tetap lebih realistis dibandingkan dengan model ekonomi ganda lainnya karena mencoba mengatasi masalah migrasi rural urban yang memang ada di negara berkembang. Model Lewis, sebagai contoh, mengasumsikan bahwa tidak ada pengangguran di sektor perkotaan. Dan ketika migrasi rural urban terjadi, jumlah pekerjaan baru yang tercipta di sektor perkotaan sama dengan jumlah migran. Hal ini sangat tidak realistis dalam konteks negara berkembang. Dan untuk penutupnya, apresiasinya adalah model Haris dan Todaro memiliki kelemahan termasuk kurangnya resep kebijakan alternatif dan ketidak pertimbangan biaya migrasi. Namun model ini lebih realistis dalam menghadap masalah migrasi rural urban di negara berkembang dibandingkan dengan model lain. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kalimat atau ucapan. Sekian dan terima kasih.